Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan saya Bapak Lulus Muroko dari SD Negeri Seteran 1 akan membahas tentang Quran Surat At-Tin. Pada modul ajar 1 di kelas 4 semester 2 tahun pelajaran 2024-2025 pada pertemuan pertama kita membahas tentang Quran Surat At-Tin dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil. Bahwasanya dalam Al-Quran telah diterangkan Bismillahirrahmanirrahim Warattil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil, artinya dengan baik dan benar. Yang kedua, mempraktikkan hukum bacaan nun sukun dan tanwin bila bertemu dengan huruf hijaiyah. Ini saya tampilkan ayat 1 sampai ayat 8 Quran Surat At-Tin. Dan di samping kiri ini ada berupa video yang bisa kalian lihat. Ada barcode. Ini silahkan di barcode dan nanti terlihat bisa bacaan Quran Surat At-Tin. Tapi sebelum itu mari kita baca bersama-sama Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Demikian bacaan Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai ayat 8. Selanjutnya kita bahas tentang terjemahan Surat At-Tin ayat 1 sampai ayat 8. Diterangkan bahwasanya ayat 1 sampai 3, demi buah tin dan zaitun, dan demi gunung Sinai, dan demi kota Mekah yang aman. Ayat 4 sampai ayat 6, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat 7 sampai ayat 8 sebagai penjelas dari ayat 4 dan 6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudahnya? Quran Surat At-Tin. Sekarang kita lanjutkan, yaitu pembacaan hukum bacaan nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah, yaitu ada ikhfa, ada idgham, ada iqlab, dan ada idhar. Nah, ini saya buatkan bagan atau diagram terkait dengan bacaan nun sukun dan tanwin. Nah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 6, yaitu alif, ha, ain, ha, ghin, kha, disebut idhar halqi. Bernama idgham bi gunnah apabila nun sukun atau nun matib atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mem, wawu, dan disebut idgham bila gunnah bila bertemu dengan lam dan ra. Disebut idhar mutlak ini apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya atau wawu tetapi dalam satu kalimat atau satu kata. Perlu dipahami ya, jadi ada bedanya antara idgham bi gunnah dan idgham idhar mutlak. Disebut idgham bi gunnah apabila dua kata
disebut izhar mutlak apabila terdapat dalam satu kata. Hukum non mati dan tanwin bertemu dengan huruf ba, yaitu disebut bacaan iqlab. Terus yang terakhir yaitu hukum non mati atau tanwin bertemu dengan huruf 15 disebut ikhfa haqiqi. Untuk lebih lanjutnya, contohnya silakan dicari sendiri di bacaan surat At-Tin. Selanjutnya yaitu kandungan surat At-Tin, ada 4 kategori, yaitu yang pertama penciptaan manusia. Menjelaskan surat At-Tin menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam hal yang sebaik-baiknya dan menekankan kemuliaan dan keistimewaan manusia dibanding makhluk lain. Yang kedua, potensi manusia, namun manusia juga memiliki potensi untuk turun derajat, yaitu dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Terus janji Allah, tantangan iman. Hikmah mempelajari Quran surat At-Tin, yang pertama mengingat kebesaran Allah. Yang kedua, menghargai potensi manusia. Yang terakhir, memperkuat keimanan. Nah, hubungan atau keterkaitan surat At-Tin dalam kehidupan kita sehari-hari. 1. Menjaga kemuliaan. 2. Mendekatkan diri kepada Allah. 3. Meraih kebahagiaan. Yang terakhir, pesan saya, jangan lupa selalu mencari ilmu tentang agama. Jangan bosan-bosan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.